Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Saya Sri Handayani dari TKIT An-Najah Jatinom. Kali ini saya akan berperan sebagai observer. Saya Noni Arsana dari SD Negeri 2 Mawen berperan sebagai coach. Saya Arif Isrening Sekaningrom dari TKIT An-Najah Jatinom berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Noni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Handa, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah Ibu Noni, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana? Apakah sudah siap Bu Noni? Insya Allah siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Arif. Berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Noni. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan latihan kemarin, Bu? Ya, untuk praktek awalannya itu saya nervous Bu, ya deg-degan karena baru awalan ya, karena belum terbiasa dengan alur tirta ini. Karena kan harus sesuai kan itu ya Bu. Iya, betul. Jadi karena memang belum terbiasa ya, Bu ya. Iya. Jadi memang harus perlu berlatih. Dan semoga kegiatan ini bisa berjalan. Amin ya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang menurut Ibu Noni kurang yakin itu yang masih perlu ditingkatkan itu bagian mana? Kalau saya itu yang bagian memberikan pertanyaan berbobot, karena kan kita harus memberikan pertanyaan yang bisa menggali coach dalam permasalahannya. Iya, betul sekali. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian memberikan pertanyaan berbobot itu yang masih perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Terakhir ini Bu, apa yang ingin Ibu inginkan dari coaching kami? Yang pasti saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi coach. Baik, coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan tentunya untuk bagian memberi pertanyaan berbobot nanti biasa saja atau meningkat. Nah, nanti kita akan bahas. Untuk selanjutnya kami persilakan. Ya Ibu, terima kasih. Mohon doanya semoga dapat berjalan dengan lancar. Selamat pagi Bu Noni. Ya, selamat pagi Bu. Ya, bolehkah saya minta waktu penjelasan sebentar? Bisa. Ya, saya mau bercerita tentang masalah yang saya hadapi Ibu. Ya, silakan Ibu. Oke, begini Bu Noni, akhir-akhir ini kan saya merasa bahwa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya, dan banyak dari mereka yang tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi menurut Bu Arif ya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan bahwa dari obrolan kita ini mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar. Ya. Menurut Bu Arif, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya kurang menarik begitu Bu. Jadi agak membosankan begitu bagi murid ya. Mungkin terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk bercerita di depan anak-anak begitu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada anak saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira terus apa saja ya yang dapat membuat murid itu lebih antusias dalam pembelajaran? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu, ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Pendapat itu Bu dengan saya ya Bu ya. Iya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih asik terus tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian
adanya ice breaking gitu ya Bu ya, itu Iya. untuk memberi semangat pada mereka ataupun game-game gitu ya, supaya pembelajarannya itu benar. Lalu Bu, mengenai banyaknya ragam main yang masih kurang yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam belajar? Atau mungkin sumber belajar yang Ibu gunakan? Ya kemungkinan itu Bu, karena media pembelajaran saya tuh saya merasa kurang banyak begitu ya Bu ya, tanpa saya menyediakan ragam main yang beragam dan mengasihkan. Ya. Terus kalau boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Sementara ini saya baru menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Apa adakah sumber belajar buku yang lain? Kalau saya pikir banyak ya Bu ya, sumber seperti mungkin saya akan memberi pelajaran melalui YouTube gitu ya Bu ya, artikel, kemudian tulisan-tulisan ilmiah di internet begitu ya Bu ya. Apalagi mungkin pakai yang sekarang ini pakai TikTok itu Bu. Wah, iya, Iya. menarik ya Bu ya. Betul Udah sekali keren Bu. gitu, Bu. Iya. Saya yakin sih Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajarannya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, yang pertama nanti saya akan merancang pembelajaran Bu, Iya. yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi Bu yang saya ucapkan tadi, menggunakan TikTok, kemudian YouTube gitu ya Bu ya. Yang kedua juga saya akan menyiapkan ragam main yang banyak dan tidak monoton gitu ya Bu ya. Yang tadinya mungkin hanya satu ragam main, nanti situ akan saya sediakan 4 macam ragam main biar anak-anak itu tidak merasa bosan. Bagus sekali Bu rencana Ibu. Nanti mudah-mudahan dapat berhasil ya Bu ya. Amin, amin. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Bu? Kalau komitmen saya ke depannya yaitu membuat rencana pembelajaran tentunya ya Bu ya, yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar tentunya ya Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan begitu. Nanti akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada Bagus sekali Bu. Iya, Bu. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan nanti semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Ibu rencana. Terima kasih banyak Bu Noni Iya. atas waktunya Iya. untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid Amin, begitu ya Bu. amin. Ya, terima kasih banyak Bu Noni. Ya, sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu waktu Tidak penyidikan. apa-apa aja. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktik coaching kita hari ini, Bu. Ibu Arif dan Ibu Noni, alhamdulillah sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik, luar biasa tadi. Terlihat alur tirta dari percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya Ibu Nonik sebagai coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi, Bu? Iya, tadi indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Arif yang akan melakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya di kelas. Dan kemudian ini tadi Ibu Noni menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah melaksanakan dengan baik, tapi juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali informasi dari coach sehingga coach bisa lebih terbuka dalam menyampaikan masalah seperti itu, Bu. Nah, terus dalam melaksanakan rencana aksi pun juga sudah tersusun dengan rencana dengan maksimal seperti Iya, itu. iya betul Bu Handal. Nah, terima kasih Ibu Nonik selaku coach dan Ibu Arif selaku coaching atas praktik coaching hari ini, memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga bisa menciptakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhirnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Ibu.